Iblis pernah membantu seorang pemuda untuk menunaikan sholat subuh di masjid dan menerangi jalannya pakai lampu. Apakah tujuan iblis membantu pemuda itu? Seorang pemuda bangun awal pagi untuk sholat subuh di masjid. Setelah dia berpakaian dan berwudu, lalu berjalan menuju masjid. Setelah di tengah perjalanan menuju masjid, pemuda tersebut terjatuh dan pakaian yang ia pakai menjadi kotor. Lalu, dia bangkit dan membersihkan bajunya, dan dia pulang kembali ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, dia mengganti pakaiannya, berwudu lagi, dan kembali menuju masjid. Dalam perjalanan menuju masjid, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Pemuda itu sekali lagi bangkit dari jatuhnya, membersihkan dirinya lalu kembali ke rumah. Di rumah, dia sekali lagi mengganti bajunya, berwudu, dan lanjut berjalan pergi menuju masjid. Di tengah jalan menuju masjid, dia bertemu seorang lelaki yang memegang lampu. Pemuda itu pun menanyakan identitas lelaki tersebut. Lelaki itu menjawab, "Saya melihat Anda jatuh 2 kali menuju masjid, lalu saya membawakan lampu untuk menerangi jalan Anda." Pemuda tersebut mengucapkan terima kasih kepada lelaki itu, dan mereka berdua pun berjalan menuju masjid. Setelah sampai di masjid, si pemuda itu bertanya kepada lelaki yang membawa lampu tersebut, mengapa tidak masuk dan sholat subuh bersamanya. Lalu lelaki itu menolak, lalu pemuda itu mengajaknya lagi hingga berkali-kali, dan jawabannya tetap sama. Lelaki itu tetap menolak untuk mengerjakan sholat subuh bersama. Pemuda itu pun bingung dan bertanya, "Kenapa kamu menolak untuk masuk masjid dan sholat subuh bersama?" Lelaki itu pun menjawab, "Karena aku adalah iblis." Pemuda itu terkejut mendengar pengakuan lelaki tersebut. Iblis itu menjelaskan, "Saya melihat kamu berjalan ke masjid, dan sayalah yang membuat kamu terjatuh berkali-kali. Ketika kamu pulang ke rumah untuk membersihkan badan dan kembali lagi ke masjid, di saat itulah Allah memaafkan semua dosa-dosamu. Lalu saya membuatmu terjatuh untuk yang kedua kalinya, dan itu pun tidak membuatmu berubah pikiran untuk tinggal di rumah. Kamu tetap memutuskan untuk kembali ke masjid. Karena itu, Allah memaafkan semua dosa-dosa seluruh keluargamu. Dan saya khawatir jika saya membuatmu jatuh untuk yang ketiga kalinya, jangan-jangan Allah memaafkan semua dosa seluruh penduduk kampungmu. Jadi, saya harus memastikan bahwa kamu sampai di masjid dengan selamat." Pesan moral dari kisah ini, jangan sampai syaitan atau iblis mendapatkan keuntungan dari setiap aksinya. Jangan melepaskan sebuah niat baik yang hendak kita lakukan.